Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni min kulli amr. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Walaupun insya Allah masih beberapa minggu ke depan kita akan sampai kepada waktu-waktu Lailatul Qadar atau malam penetapan. Tentunya kita sebagai hamba Allah untuk mendapatkan atau memperoleh Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kalau kita lihat bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Nah, kalau kita lihat sekarang Pak, Al-Quran itu sudah diturunkan. Tetapi apakah Al-Quran itu bisa menjamah seluruh makhluk manusia? Ternyata tidak semua orang juga mengerti, memahami, meyakini bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan nyatanya demikian. Buktinya mana? Buktinya adalah bahwa penduduk bumi ini dari sejumlah 7,5 miliar itu yang beragama Islam saja tidak sampai 20%. Artinya ini ada sebagian kecil. Nah, demikian juga bahwa Lailatul Qadar yang akan Allah mampirkan, Allah sampaikan, Allah dapatkan kepada sebagian makhluk, ini adalah sebagian, juga sebagian kecil. Tidak semuanya akan dapat gitu. Jadi jangan kita pede, jangan kita percaya diri bahwa Lailatul Qadar insya Allah ya kita dapat insya Allah. Tapi jangan terlalu pede bahwa pasti akan dapat. Nah, ini yang tidak boleh. Oleh karena itu, sebelum kita ingin meraih malam Qadar atau malam penetapan, istilahnya kalau di negara barangkali RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau perencanaan ke depan, atau kalau di perusahaan namanya annual plan atau rencana tahunan. Nah, kita punya rencana tahunan itu yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kita mengharapkan bahwa rencana yang Allah tetapkan untuk kita setahun ke depan itu adalah rencana yang baik, bukan rencana yang tidak baik, gitu kan? Nah, bagaimana kita mendapatkan rencana yang baik ini? Tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ketetapan-ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam itu Allah berikan kesempatan untuk beribadah yang nilainya lebih tinggi, lebih besar daripada 1000 bulan. Ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan bahwa 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Nah, umur kita insya Allah sampai, kalau Pak Harimas insya Allah sudah lebih 83 tahun. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau kita ini masih ada mungkin yang 17 tahun, 18 tahun, ada yang 25 kan, ada yang 70 masih. Alhamdulillah Pak Harimas ini sudah 83 tahun. Betul Pak ya? Sudah 80 lebih malah. Itu 83 tahun ini adalah satu umur sudah hampir malam Lailatul Qadar Pak. Itu jadi udah 1000 bulan
umurnya, nah, sudah 1000 bulan lebih. Nah, ini tentunya yang harus kita patut syukuri, bahwa umur yang panjang ini semoga umurnya barokah. Nah, jadi kembali, bagaimana kita bisa mendapatkan qadar? Kita tentunya harus mempersiapkan diri. Kalau kita lihat misalnya di mall atau di satu tempat, itu kita akan mendapatkan hadiah, kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan diskon. Tentunya kita harus tahu tempatnya di mana, kapan waktunya, sehingga kita akan dapatkan itu, sehingga kita datang di tempat itu dan kita akan dapatkan waktu yang tepat. Nah, demikian juga Lailatul Qadar ini juga tempatnya di mana. Nah, apakah di kebun misalnya kita bisa dapat, apakah di tempat maksiat, di tempat prostitusi, di tempat perjudian misalnya, dapat gak di situ? Kan itu. Kalau tempat terbaik di bumi ini adalah masjid, ya, tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang suci, tempat yang senantiasa dijaga. Tempat terbaik adalah di masjid, ya, dan lebih baik lagi adalah 3 masjid di dunia, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, kalau di mana tempatnya di bumi ini banyak, di masjid-masjid termasuk masjid kita, Masjid Al-Hikmah, insya Allah bahwa masjid ini adalah tempat yang suci. Sehingga tempat yang suci inilah tempat bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar bisa nggak di rumah? Ya, tentunya insya Allah bisa saja didapatkan di rumah, asal rumahnya juga suci, bersih, tempat untuk bersujud, bukan di dapur, kan gitu. Bukan di garasi, tapi tempat-tempat yang memang untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di masjid ataupun di musola gitu. Waktunya kapan? Waktu untuk turunnya itu yang perlu diperhatikan adalah sudah jamak diketahui, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir dipres lagi di malam ganjilnya. Nah, malam ganjil ya antara 9 hari begitu kan. Nah, di malam ganjil itulah akan turun. Ganjil yang mana? 21 kah? 23 kah? 25 kah? 27 kah? 29? Itu yang kita tidak tahu, dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar orang berlomba-lomba untuk mempersiapkan dirinya menuju Lailatul Qadar itu. Jadi kunci utama bagi orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia senantiasa mempersiapkan dirinya, tahu waktunya terlebih dahulu, kapan dia akan turun. Kalau dia tidak tahu turunnya kapan, waktunya tidak tahu, tempatnya tidak tahu, ya bagaimana kita akan dapatkan? Ada pengumuman sales misalnya, obral dapat hadiah besar di mall A. Kapan? Jam 10 waktu Indonesia Barat. Kalau kita tidak tahu tempatnya, bukan datang ke mall A, tapi ke mall B misalnya, kan nggak akan dapat, Pak. Jamnya jam 10, datangnya jam 3, ya nggak akan dapat juga. Nah, demikian juga Lailatul Qadar. Jadi kita harus persiapkan matang sebelum kita menuju ke sana, sehingga kita harus mengetahui kapan, di mana Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah kepada kita. Dan yang kedua, persiapan untuk menghadapi Lailatul Qadar adalah memperbaiki puasa kita. Jadi puasa kita perbaiki dari niatnya, ya, kemudian dari fisik kita, kemudian dari spiritual kita, batin kita. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar lapar dan dahaga. Itu adalah puasa fisik, Pak. Kita lapar adalah rasa fisik. Dahaga juga rasa fisik, menghindari nasi, makanan, dan minuman, itu adalah fisik. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana puasa ini menawan hawa nafsu kita, gitu. Menahan hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu kita tahan. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan dosa, kita tahan, kita rem, jangan sampai itu muncul. Itu adalah puasa. Jadi orang-orang yang bisa menahan fisiknya tadi dari lapar dan dahaga, kemudian secara spiritual dia bisa menawan hawa nafsunya, maka insya Allah itu adalah dia sudah mempersiapkan dirinya, memperbaiki puasanya dengan niat yang karena Allah Ta'ala. Itu adalah sudah persiapan yang kedua. Sehingga orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia harus mempersiapkan dirinya, dan kemudian dia juga memperbaiki puasanya. Nah,
tentunya ibadah-ibadah yang lainnya juga harus ditingkatkan. Amal solehnya, sholatnya diperbaiki, sholatnya diperbanyak, ya sesuai dengan tuntunan, bukan memperbanyak jumlah rakaat, tetapi memperbanyak kualitasnya. Yang tadinya kurang khusyuk maka ditingkatkan kehusuannya. Yang tadinya sedekahnya 1.000 ditingkatkan menjadi 3.000, 5.000 dan seterusnya. Yang tadinya tidak pernah tersenyum, tersenyumlah pada bulan Ramadan itu. Dan itu. Jadi jangan sampai kita ada pahala tapi tidak bisa kita lakukan. Di masjid Pak, banyak kita minum di pojok sana. Begitu pulang tinggal saja ada bekas botol aqua, kan itu. Itu artinya memberi kesempatan juga kepada yang lain untuk mendapatkan pahala. Ya nggak apa-apa Pak, tapi dirinya dia nggak dapat. Dia minum, taruh botol di sana, kemudian tidak mau membuang, gitu kan? Ada petugasnya juga, kan itu. Hal-hal sepele, hal-hal kecil seperti ini, apabila kita mampu dan mau untuk mengerjakannya, maka insya Allah akan memperbanyak pahalanya. Ada kotoran sedikit, Pak, kertas jatuh, karena mentang-mentang ada petugasnya, tidak mau membuang. Makanan, apakah bungkus nasi, aqua misalnya, ataukah plastik-plastik yang ada, syukur-syukur misalnya sendal-sendal bisa dirapiin. Nah, ini adalah satu bagian sebenarnya bagaimana meningkatkan pahala, memperbaiki diri kita mendapatkan pahala, orang lain senang gitu. Kalau keluar misalnya habis datang karena ngebut sandal, taruh aja yang satu di sana, satu di sana. Tapi kalau kita bisa memperbaiki itu, datang misalnya diluruskan, dirapikan, menghadapnya sudah orang turun langsung masuk kakinya. Orang yang pulang akan senang. Membuat orang senang akan menjadikan pahala untuk kita. Kan itu. Hal-hal sepele, hal-hal kecil, Pak, tetapi ini manfaatnya sangat besar. Memang susah untuk dikerjakan, berat untuk dilakukan, tetapi inilah berpahala yang sangat besar. Apalagi ini bisa dilakukan di malam Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar maka memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini. Ya, syukur bisa memberikan iftar atau sahurnya atau minum bagi orang yang berpuasa, terus bisa dilakukan, maka insya Allah Allah akan menjaga kita menuju malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan apabila kita sudah sampai ke sana, maka insya Allah kita akan mendapatkannya. Tentunya malam-malam yang 10 hari terakhir dipres lagi menjadi malam ganjilnya. Kalau bisa pada malam-malam ganjil itu kita tidak tidur. Nah, kalaupun tidur kita harus benar-benar jaga, hanya sekedar mengantuk ya 1 jam, setengah jam boleh, tetapi jangan sama sekali tidur, tidak bangun. Bagaimana kita akan dapatkan, gitu kan? Jadi kalau bisa pada malam itu kita kejar, kita tidak tidur. Untuk apa? Zikir kepada Allah, baca Al-Quran. Jangan bercerita yang lain-lain, jangan bicara dengan lain-lain yang tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Jadi kita perbanyak zikirnya kepada Allah, kita banyak baca Al-Qur'annya, maka insya Allah kita akan didekatkan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk apa? Mendapatkan ketetapan Allah setahun ke depan adalah ketetapan yang baik. Nah, gitu Pak. Ketetapan yang baik Allah berikan ke depannya. Bukan ketetapan yang kurang baik atau tidak baik. Jadi itulah orang-orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka kuncinya mempersiapkan dirinya kapan waktunya dan kemudian tempatnya di mana. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak amal-amal solehnya, dan yang ketiga adalah memperbaiki puasanya. Jadi insya Allah dengan 3 hal ini maka kita bisa diberikan ketetapan Allah yang baik pada saat malam Qadar. Jadi insya Allah di Masjid Al-Hikmah ini menyelenggarakan i'tikaf 10 hari terakhir dan diberikan makan yang gratis oleh Pak Hadi. Itu ya. Jadi makanya tidak bayar insya Allah. Jadi silakan datang di 10 hari terakhir. Kenapa ini saya sampaikan sekarang walaupun masih sekian minggu ke depan, untuk mempersiapkan diri kita mumpung belum terlambat, dan mulai pada saat ini dengan berdoa kepada Allah, Allahumma innaka
afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Jadi ya Allah, engkaulah yang maha memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkaulah mencintai memberi maaf, menyukai memberi maaf. Oleh karena itu maka maafkanlah aku. Kalimat ini, doa ini adalah kata maaf. Berbeda sedikit dengan memberikan ampunan. Kalau kata maaf menurut kaidah, maka maaf itu dihapus. Jadi bekasnya tidak ada. Tetapi kalau ampunan itu masih ada bekasnya, tetapi sudah dibebaskan dosa-dosanya. Bekasnya masih ada, gitu. Tetapi sudah dibebaskan. Artinya kalau dicatat, misalnya si fulan dulu pernah mengambil nasi box tanpa izin, misalnya. Tercatat, tapi sudah, karena dia sudah beristighfar, kemudian yang tadi misalnya panitianya misalnya sudah memberikan maaf, gitu, sudah merelakan, nggak ada masalah, tapi bekasnya masih ada. Tetapi kalau maaf ini dihapus sama sekali, catatannya sudah di tab X, sudah dibersihkan, sudah tidak ada bekas. Nah itu bedanya, Pak. Makanya doa di dalam malam Qadar tadi yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini sangat penting, Pak. Jadi doa ini memang dianjurkan oleh Rasulullah dibaca pada malam Lailatul Qadarnya. Namun untuk mencapai ke sana minimal kita pertama adalah menghafalnya, mengerti, dan bacalah kapan saja sepanjang hayat kita, tidak ada masalah, karena kalimat itu, doa itu adalah sangat bagus sekali. Dan nanti apabila kita sudah sampai malam Qadar, maka insya Allah kita betul-betul bisa mendapatkannya dan dibersihkan dosanya dari catatan amal kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.